Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu Ketemu lagi dengan Dini and Juju Juju and Dini. Sebentar, aku minum kopi dulu. Oke. Kopi sasetan. Enak banget. Punya aku teh tadi udah habis. Ini aku ngobrolnya ketawanya nggak bisa terlalu lepas ya karena tadi kita habis makan mie instan ya. Oh ya. Itu kearifan Mie lokal instan, nggak sih? bagi Mie instan. dua. Oh iya. Malam-malam makan mie instan. Itu kearifan lokal banget. Iya. Padahal cita-citanya pengen kurus. Oh. Tapi hobinya makan mie instan pakai telur, pakai nasi nggak? Enggak, kalau aku enggak. Kalau aku enggak. Takutnya kalau ketawanya terlalu lebar ada apa? Nyelip gitu. Cabe kayak atau seledri. Bawang goreng baju kalau mie instan mah. Iya, itu jadi mengandung ini ya. Mengandung kearifan lokal. Lokal. Apa sih? Lokal. Ya, mengandung kearifan lokal. Ngomongin tentang kearifan lokal, kemarin tuh ada yang viral, Din. Apa? Anak cewek, ya sekitar umur berapa ya, 20 tahunan lah, ya kayak masih mahasiswi kayak gitu. Iya. Dia itu yang nutup pintu rumahnya rapat-rapat gara-gara tetangganya itu ngadain hajatan dan musik dangdutnya kenceng banget dan dia bilang dum-dum gitu. Saya terganggu, itu nggak tahu adab, kenapa nyalain musik sekencang itu, apa nggak tahu apa kita mau istirahat dan sebagainya. Itu mengganggu orang istirahat gitu. Dan tidak semua orang suka musik dangdut, dia bilang gitu. Terus apa dong? Dia dihujat warga netizen Indonesia, dihujat, Mbak kalau nggak mau terganggu silakan tinggal di hutan aja. Mbaknya mungkin nggak mau apa ngikut bantuin, malah komplain gitu kan, nggak rewang gitu. Iya. Nggak mau apa ya Mbak Ju, bantuin itu ya rewang tadi itu, malah marah-marah, komplain, betul. Terus orang hajatan itu nggak setiap hari loh, kita harusnya memberi rasa tenggang rasa apa namanya ya, ikut merasakan respect, kegembiraannya gitu, menghormati kan dengan membantu gitu. Dan menghormati untuk mereka lagi bahagia, kita nerima accept, itu respect, mendengarkan, ya terganggu tapi kan cuma sehari atau 2 hari kan, nggak nyampe 5 minggu juga. Terus kan. Tadi kalau misalnya bilang keganggu sama musik dangdut, baju loh, dangdut itu kearifan lokal. Iya, dangdut is the music of my country. Iya, dangdut is the music of jogetin. Iya, jadi tuh ya gimana? Hajatan bisa itu juga kearifan lokal. Iya, maksud aku musik dangdut atau musik yang dum-dum gitu, baju yang remix biasanya kan ya, itu nggak bisa dipisahkan dari orang punya hajatan, karena biasa apalagi umumnya di Jawa ya Mbak Ju, umumnya di Jawa Timur sih ya. Jawa Tengah, Jawa Barat juga ya? Jangan Jawa Barat, salah. Tempat Jakarta juga. Nah di Jawa lah ya umumnya. Banten juga. Di Jawa, Pulau Jawa umumnya itu kayak gitu, tapi nggak tahu kalau di luar Jawa ya Mbak Ju, aku belum pernah ada pengalaman. Ya pokoknya musik dangdut, terus kalau orang hajatan memang lagi bersuka cita kan. Kenapa kita nggak ikut bersuka cita juga gitu? Ya terganggu ya oke lah, memang terganggu, tapi nggak harus komplain juga dan diupload ke media sosial, cukup dalam hati aja dan menganggap ya sudahlah nggak apa-apa kan, nggak selalu kayak gitu juga gitu kan. Namanya orang sebel pasti mungkin ya ada yang baju mungkin ya lagi capek apa-apa, sebel banget gini, tapi ya nggak di media sosial juga. Akhirnya dia dihujat juga kan. Terus kalau kamu katanya di Aceh itu apa dia? Oh ya, ini kearifan lokal daerah ya. Jadi kalau di Aceh tuh aku pernah baca Mbak Ju, ada wisatawan yang dia itu amazed gitu Mbak Ju. Amazed-nya karena mereka tuh sebegitunya menjaga apa ya, tradisi, adat atau tradisi atau yang sudah menjadi kearifan lokal itu, yaitu untuk turis-turis lokal maupun asing yang datang ke satu tempat daerah di Aceh, itu tuh harus menggunakan yang perempuan terutama itu menutup auroranya ditutupin. Auroranya harus ditutup ya. Benar kayak gitu. Meskipun nggak berhijab nggak apa-apa gitu. Yang penting tapi jangan kelihatan udelnya atau kayak apa gitu atau bajunya ketat gitu. Terlalu ketat atau celana atau roknya terlalu pendek gitu. Kurang bahan. Kurang bahan, benar. Betul.
betul. Atau guntingnya itu kebanyakan. Kebanyakan, betul. Kayak gitu itu sama mereka pasti diarahkan untuk berpakaian yang lebih tertutup, lebih longgar, nggak menunjukkan siluet tubuh gitu. Betul. Ya di Aceh aku pernah bicara gitu dan tapi feedbacknya baik Baju. Jadi dia nulis di blognya itu orang ini sih orang mana ya waktu itu? Aku lupa. Masih di Asia kok, Thailand atau mana gitu. Tapi dia feedbacknya bagus. Dia seneng gitu. Iya. Dia seneng. Terus kalau Mbak Juju tadi apa suku Baduy? Iya, di suku Baduy itu ada kepercayaan masyarakat suku Baduy bahwa pakai bahasa Sunda ala Baduy ya, yang artinya itu saya nyontek dulu ya, gunung tak boleh dihancurkan, sumber air tak boleh dirusak. Jadi ada kepercayaan masyarakat suku Baduy itu untuk memanfaatkan alam seperlunya, Din. Demi kelestarian gitu. Alam. Jadi misalnya kita butuh pohon apa ditebang, jangan semuanya ditebang gitu. Atau nanti setelah nebang tanam lagi sebelahnya kayak gitu. Terus kalau ada sumber air, jangan ambil gila-gilaan juga buat secukupnya. Buat industri gitu. Itu yang mereka perjuangkan sih. Secukupnya aja. Saya jadi ingat suku Indian di Amerika juga seperti itu. Mereka memanfaatkan alam itu seperlunya aja dan mereka menganggap bahwa peradaban yang maju itu sama kayak kita, satu kaki maju ke depan tapi satu kaki lagi sebenarnya kita mundur ke belakang gitu. Jadi sebenarnya jalan di tempat. Kayak misalnya ada industri-industri yang memanfaatkan alam, pertambangan dan sebagainya, itu sebenarnya kita jalan di tempat. Kita dapat keuntungan tapi alam kita juga rusak gitu. Menurut orang Indian. Nah, selain suku Baduy Baju, aku baca tuh di Instagram ya kemarin. Jadi ada nelayan, sekelompok nelayan di Sulawesi gitu. Mungkin Makassar ya, aku lupa, nanti kalau misalnya teman-teman pernah baca hal bisa yang sama dikoreksi, bisa dikoreksi. Jadi nelayan ini suka memberi melepas lagi tangkapannya ikan-ikan mereka, ikan-ikan kecil itu ke laut untuk memberi makan hiu yang ada di situ Mbak Ju, yang emang dia tempatnya di situ gitu. Terus feedbacknya, ini penjelasan sainsnya ya Mbak Ju, si ikan-ikan hiu besar itu tuh dia mengepung ikan-ikan kecil agar nelayannya itu bisa gampang dapat banyak ikannya gitu, karena dia juga dikasih makan gitu Baju. Nah ternyata selain memang ada penjelasan ilmiahnya, hal ini tuh udah dipercaya sama mereka sejak dulu, sejak zaman nenek moyang gitu loh. Ngasih makannya itu juga turun temurun gitu. Makanya kenapa udah jadi kearifan lokal, karena pengertiannya kan diturunkan dari generasi ke generasi. Gitu. Jadi kalau dipikir sih ya, kalau mau nyari keuntungan sebesar-besarnya, ikan yang udah dapat yang kecil-kecil itu mereka nggak bakalan lepas lagi. Tapi karena mereka pengen melestarikan termasuk memberi makan ikan hiu kan juga berarti melestarikan alam ya. Dilepas lagi lah ikan kecil itu. Jadi nggak segridi misalnya siapa gitu ya. Apa namanya greedy, Din, rakus tamak ya. Nggak tamak gitu. Nilai moralnya di situ ya Maju. Jadi nggak jadi orang tuh, jadi manusia tuh jangan rakus gitu. Catch and release. Betul. Ntar juga dapatnya banyak gitu. Lagi. Bahkan gitu. lebih banyak dari yang dilepas gitu. Tapi keseimbangan alam tetap terjaga gitu kan. That's the point, betul sekali. Terus kearifan lokal tuh banyak banget loh Din. Yang dari ini, yang lucu-lucu dari stand up comedian itu loh. Soalnya idenya kita tadi tuh berawal dari situ. Teh anget. The power of teh anget. Itu Indra Jegel itu. Nah itu. Pemenang stand up comedy Suci berapa saya lupa. Pokoknya dia membahas tentang the power of teh anget, itu sudah jadi kearifan lokal. Ada yang pingsan, dikasih teh hangat. Minum teh hangat. Kehujanan, minum teh hangat dulu biar hangat. Masuk angin, minum teh hangat. Ya Allah. Abis putus cinta. Oh iya benar. Teh hangat. Terus abis itu nggak enak badan dikit. Tapi gini teh hangat ya. Tapi gini teh hangat ya. Dan itu tuh healing banget ya rasanya, kayak happy gitu dibikinin teh hangat itu. Atau pagi-pagi baru bangun gitu dibikinin mertua, teh hangatnya sudah siap. Ya. Itu kearifan lokal juga. Bener. Teh hangat itu kearifan lokal. Ada tamu dibikinin teh hangat.
Kan nggak pernah tuh ditawarin mau jus mangga apa jus anggur, Nggak ada. enggak. Teh anget atau kopi gitu Nah, ya. bener. Teh hangat Atau itu sirup ya. bener, sirup juga. Teh hangat itu jadi ini ya Mbak Ju, icon ya Iya, gitu. Jadi apa-apa Indonesia. teh hangat. Teh hangat. Apa-apa teh hangat. Kayak gitu. seolah-olah teh hangat itu Penyelamat. menyelesaikan semua masalah ya, Din. Aku jadi inget Mbak Huti gitu. Mbak Huti tuh suka gitu, misalnya ini masuk angin gitu atau nggak enak badan dikit, tak bikin teh hangat sebentar, dibikin teh hangat gitu. Ada tamu, dibikin teh hangat, kehujanan, dibikinin teh hangat gitu. Apa-apa teh hangat. Iya. Makan pisang goreng Sama teh sama hangat teh enak hangat. gitu. Tapi kita juga seneng. Iya gitu, aku juga sih gitu. Iya, di satu sisi itu emang kearifan lokal, di satu sisi karena itu sudah apa ya Mbak Ju, membudaya, jadinya ya kita enak aja, udah terbiasa. Termasuk membawa sesuatu pada saat kita bertamu ya. Kita Oh, dapat teh iya. hangat, tapi juga kita datang ke rumah orang membawa sesuatu. Terutama kalau misalnya ada maunya ya, mau minjem uang misalnya. Iya tapi itu tuh apalagi di desa-desa ya Mbak Ju, di Iya. desa-desa tempat kampung aku tuh emang nggak enak aja kalau misalnya kita berkunjung, apalagi ke datang ini ke ya, rumah saudara yang lebih tua misalnya, Nah, harus bawa sesuatu. itu tuh meskipun sedikit atau meskipun kecil atau meskipun cuman roti aja ininya apa istilahnya gitu, itu tuh bingung Iya. mau bawa apa gitu. Dan yang ditamuin ini si apa namanya guest ini apa namanya Host host family-nya ini. family-nya ini host family ya jadinya ini tuan rumah Tuan rumah, Susah tuan amat. rumah. Tuan rumah ini juga akan apa ya bawain sesuatu juga gitu ya Mbak Ju sebagai Iya, pas ini pulangnya ya. pas pulangnya heeh. Ada apa aja kayak Mbak Ju tuh suka bawa-bawain Din Bungkus ini ya gitu. Kayak gitu itu tuh memang apa ya Udah jadi ya kearifan lokal itu dia. sama mbakku yang satu lagi juga loh kok kamu belum sarapan ya dibawa aja gitu atau loh kemarin ada ini dibawa aja gitu Juga ngasih-ngasih tetangga atau Nah, kita kalau punya misalnya pohon punya lebih, mangga, punya pohon pisang yang buahnya banyak ya 5 meter misalnya kan, masa mau dimakan sendiri. iya gitu pasti dibagi-bagi dan itu tuh Bagi-bagi. udah apa ya Maju natural udah membudaya Ya, gitu budaya di lingkungan udah, kita. udah ya udah gitu. Dan semuanya happy. ya everybody's happy Iya, Bener. kita yang berbagi happy, yang dapat dikasih bagian juga apalagi. tambah happy gitu Dan itu harus dilestarikan ya. Jangan sampai hilang budaya itu. Karena gue celamitan, Din, seneng banget kalau dikasih ya. Jadi budaya ngasih-ngasih itu jangan sampai hilang. ya sama baju aku juga seneng banget kalau misalnya kan pohon mangga aku tuh pohon mangga yang madu ya jadi pohon mangga madu di tempat aku itu banyak banget maju tapi yang mangga apa itu arum manis itu tuh jarang. Nah tetanggaku yang punya mangga arum manis tuh aku suka ngeliatin. Terus kalau misalnya berbuah terus dikasih, Wih, alhamdulillah, seneng banget gitu. Bahkan nggak dikasih aku minta kan? Iya, nggak tahu diri itu mah. Boleh Nggak, dong, nggak apa-apa. boleh dong ini Yang mangganya. yang muda gitu. dong, yang muda gitu, buat ngerujak. Ada lagi yang kearifan lokalnya itu ini modus Kumpul-kumpul. terselubungnya untuk ngumpul-ngumpul gitu. Emang ada modus terselubung? Iya maksudnya ininya modusnya itu buat ngumpul aja sebenarnya gitu tapi motifnya banyak. Banyak, ada arisan, ada ngerondang, ada kerja bakti. Berarti reuni juga ya? Mungkin. Reuni termasuk kearifan lokal nggak ya? Reuni itu di budaya Di barat budaya juga barat ada juga ada ya. reunite itu kan. Benar reunite. Betul. Nah kalau di kita yang tadi itu ronda Arisan. malam. Ngeronda itu. Tapi hari gini masih banyak yang ngeronda nggak sih? Soalnya kalau di perumahan-perumahan kan ada pas satpam ya. Bener kalau di perumahan-perumahan bisa enggak, tapi kalau di desa masih. Masih. Pakai Masih kentongan banget. nggak sih? Pakai sarung yang diselempangin Iya. ya. Pakai kentongan. Iya. Ada maling gitu ya. Terus Jangan sampai. apalagi semakin seru kalau ada pertandingan bola baju. Wah, Wah, itu di tempat gardu itu, rondanya. di tempat rondanya. Gardu Gardu ya namanya gardu ya. listrik. Oh. Bukan mungkin gardu listrik. Iya itu apa ya? Bale gitu. Kayak bale gitu. Nah itu ada TV gitu, terus nonton bareng. bola pasti itu. Nonton bola.
Nanti kalau ada maling malingnya lewat. Soalnya kan keburu nonton Ditinggal. gol. Ditinggal nonton bola. Terus kerja bakti Maju. Iya, biasanya hari Minggu tuh, Din. Pagi. Wih, seru tuh. Ibu-ibunya heboh pasti buat Iya. makan siang. Makan siang. Nyiapin makan siang. Bukan yang nyiapin gitu. sarapan kan pagi-pagi. Bikin teh hangat lagi. Biasanya, nah, aku mau bilang, kalau pagi-pagi itu biasanya kukus-kukusan atau gorengan dan ini teh hangat. Teh hangat, nggak sampai lupa, jangan sampai. Jangan ketinggalan kalau itu. Terus ntar baru siangnya. Dan kamu termasuk yang suka ikut kerja bakti? Aku sama mama suruh nganterin, Mbak anterin itu di sana, ini apa namanya kukusannya. Tapi gitu, kamu kukusan nggak ikut pisang. kerja baktinya? Enggak, aku bantuin mamanya. Kamu bukan warga negara yang baik. Sama loh, aku juga jarang ikut. Nah, tapi kan meskipun gak ikut, aku ikut memberi ini Maju dukungan. Iya, kalau aku support. nyuruh suami aku ikut sana ikut, aku nggak usah ikut. Iya. Nyambutin rumput depan rumah kan, bersihin got gitu. Iya benar. Ini apa arisan Maju itu juga termasuk kearifan lokal kita banget gitu. Ada arisan keluarga, Macam-macam. arisan sosialita. Oh iya, ibu-ibu Arisan sosialita. berlian. Itu. Oh, kalau Crazy Rich arisannya apa coba, Din? Apartemen. Oh. Aset, arisannya aset. Kita mah arisan yang 10.000 seminggu itu yang udah cukup itu juga. Yang dicatetin itu dari buku yang di tabel kotak-kotak gitu. Nanti pas narik itu dapatnya 300.000, 500.000, udah seneng ya. Itu zaman aku dulu Maju. Iya. Zaman aku ini apa namanya kuliah dulu sama anak-anak 10 ribuan gitu. Ada. Tapi kalau sekarang arisan itu ada yang menganggap itu hutang. Jadi sebaiknya enggak. Ya kalau terlalu banyak memang yang memberatkan itu dan kemudian ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, kayak misalnya jadi bandarnya ya, maksudnya yang ngumpulin uang itu kan terus kabur orangnya. Nah itu bahaya. Kayak gitu, ya kalau cuma 10.000 seminggu kan nggak begitu sakit ya. Nah, kecil kayaknya skala kecil. Kalau arisannya Tupperware coba emak-emak kan galau kalau Tupperware yang hilang. Bawa pergi itu waktunya dapat yang itu, dapat apa edisi terbatas yang limited edition ya. Dia pergi emang benernya. Nangis Iya ibunya. nangis lah Tupperware. Anak aja nggak disayang, lebih disayang Tupperware. Kok bisa ketinggalan sih gitu. Rela marah-marah ke anak gara-gara Tupperware-nya yang ketinggalan. Ada cerita lucu tuh, ada Tupperware Maju pasti sama teman-teman aku waktu SMA. Mana tadi Tupperware yang tadi kemarin sama mamaku gitu. Aku kalau ke kantor bawa makanan, aku taruh di Tupperware, terus aku bilang gini, cepetan balikin Tupperware, dipindah makanannya. Aku lebih sayang Tupperware pada kalian tak gitu. Kita harus lebih move on dari Tupperware nih. Benar-benar. Sekarang kita bahas fungsinya. Fungsinya. Buat apa sih adanya kearifan lokal itu? Kenapa sih gitu? Kenapa? Ada, dan kenapa kita harus melestarikan gitu? Karena menurut aku pribadi ya Maju, itu tuh mencerminkan karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Ya itu secara luasnya, tapi juga agak sempitnya ya kita berasal dari tertentu gitu. Jadi kita merepresentasikan daerah ciri gitu. khas. Ciri khas yang baik betul. tentunya. Iya, betul sekali kayak gitu. Jadi karakter, jadi etika, pandangan hidup, ya kan, adat istiadat kita yang harus kita hormati gitu. Datang ke rumah orang nggak bawa apa-apa, padahal mau nginep 5 hari misalnya, itu bahaya tuh. Iya, itu kayak agak kurang sopan. Iya, kurang sopan ya. Harus bawa sesuatu atau paling nggak pulangnya bagi-bagi amplop gitu. Iya, benar. Udah ngerepotin kan, itu kearifan lokal. Iya, yes. Terus ini fungsinya lagi kearifan lokal untuk pelestarian lingkungan, kayak tadi suku Baduy, kayak orang nelayan di Makassar, dan di mana-mana banyak banget itu kan. cuman salah satu contohnya aja. Iya, termasuk kerja bakti tadi juga pelestarian lingkungan, bersih-bersihkan, nyabutin rumput, bersihin got, cat, biar ini terus digambar-gambar kan kadang-kadang ada yang kerja baktinya sampai kayak gitu. Dan karena sudah jadi karakter itu,
misalnya kita pergi ke daerah lain yang enggak menganut kepercayaan itu, nggak punya kearifan lokal itu pun tetap akan diapresiasi karena itu kebiasaan yang baik. Misalnya datang ke rumah teman kita yang orang bule misalnya ya di luar negeri, kita bawakan sesuatu misalnya. Benar. Terus, itu mereka pasti seneng juga kan? Iya, terus habis itu budaya gotong royong yang tolong menolong itu ya Mbak Ju. Mereka nggak minta, itu kita udah dengan dengan inisiatif dan emang itu naturally kita aja suka bantu gitu kan Mbak Ju. Tuh, loh kan aku nggak minta tolong kamu kok, banyak yang datang bantuin gitu. Ada itu Mbak Ju, aku pernah lihat di mana ya, atau aku pernah baca gitu. Atau tetangga hajatan kan kita tiba-tiba datang bawa pisau ikut ngupas-ngupas kentang atau apa. Ngupasin bawang, gitu. Itu kan nggak perlu diminta ya, masa tetangga sebelah rumah. Bungkus lemper. Iya. Tapi jangan lupa biasanya juga sambil dimakan. Apalagi itu enak ya lempernya ya. Iya benar. Aduh. Jadi ngomongin lemper, kayak gitu. Jadi mereka tuh yang teman bule itu, kan aku nggak minta tolong kok sebaik itu gitu sampai bawa temennya untuk nolongin juga gitu. Ya karena emang budaya kita gotong royong gitu, bantu-bantu gitu. Dan kita tuh kayak punya kebiasaan gitu loh, kalau misalnya bertamu ke rumah orang bawa sesuatu tuh volumenya tuh gede gitu. Misalnya ada teman sakit itu nggak mungkin dong kita ngasih sekotak coklat kecil meskipun harganya 500.000 misalnya ya. Kita lebih memilih beli roti yang gede gitu kan, ada susu kental manis. Iya, kita mementingkan volume daripada kualitas. Iya, benar. Tapi tuh nggak tahu ya Baju. Happy. Aku ngelihat sendiri ya, teman saya orang bule, orang Jerman. Dia datang ke rumah temanku, ke rumah saudaraku. Dia bawa apa? 1 bungkus teh yang dia bawa, yang dia beli dari Bali. Sebungkus teh doang. Sebenarnya kalau buat kita itu nggak sopan ya, kayak ngasih teh gitu kan. Kalau kita kan teh, gula, dikasih mie instan, dikasih minyak, sembako, masukin itu dikasihin. Iya. Tapi dia mikirnya ini kan cindera mata gitu. Nah, berarti dia punya kearifan lokal sendiri yang beda dari kita ya. Kalau di Jerman mungkin ya kita bawa oleh-oleh apapun itu akan sangat dihargai gitu. Meskipun kecil. Tapi kalau di Indonesia nggak cukup teh aja gitu ya Baju. Emangnya mau minum tehnya nggak pakai gula, nggak sambil biskuit Roma gitu ya. Ya lucu banget dan seru banget. Oke, kita ngomongin kearifan lokal Indonesia. Jadi teman-teman kita harus lestarikan kearifan kita. Menghargai. Kalau nggak menyukainya, paling nggak diem aja ya. Nggak usah komen-komen di medsos. Minum teh hangat dulu. Biar relax. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.